Oke, teman-teman, 5 menit lagi kita mulai ya. Jadi bagi mahasiswa yang teman-temannya pada belum hadir, ya bisa diingatkan untuk hadir karena kesempatannya langka nih. Kita ketemu sama biomedical engineer yang kerja di lapangan. Nah, jarang-jarang ya punya teman-teman teman-teman ketemu sama kakak kelas alumni ya, alumni yang bekerja sebagai biomedical engineer, sebagai praktisi. Oke, 5 menit lagi buat mahasiswa, jangan lupa diingatkan di grup angkatannya untuk hadir pada forum ini. Pak Agif, saya izin restart laptop dulu Pak ya. Kayaknya laptop saya bermasalah deh. Oke, silakan, nggak apa-apa. Gak apa-apa, nanti 13.10, 1 menit lagi kita mulai, kita kasih prolog dulu, baru ntar ke Yusuf. Gak apa-apa. Baik Pak. Iya Pak, maaf.
Oke, kita mulai ya. Baik, Pak. Oke. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Ketemu lagi dengan BMI Talks pada edisi yang kedua, ya, yaitu di edisi bulan Januari 2023, di mana hari ini adalah hari kerja terakhir di mana mahasiswa libur. Karena pekan depan, Senin, kita sudah masuk di semester genap 2022-2023, benar ya. Dan sebagai penambah motivasi dan mood booster buat belajar, maka BMI Talks pada edisi kali ini akan spesial menghadirkan alumni dari mahasiswa teknik biomedis. Ya. Beliau ini merupakan alumni teknik biomedis angkatan 2010. Ini teman sekelasnya Pak Alfian ya. Nah, adik kelas 1 tahunnya Bu Osma, kakak kelas 1 tahunnya Bu Fitri. Ya. Jadi yaitu Mas Muhammad Yusuf Rahmatullah, sarjana teknik. Beliau saat ini bekerja sebagai PMLS Biomedical Engineer di PT Minray Indonesia, sebuah perusahaan multinasional di bidang peralatan medis gitu ya, yang berpusat kalau nggak salah di Shenzhen, Cina. Dan beliau ya bisa dikatakan salah satu engineer yang cukup berhasil, ya, engineer yang cukup berhasil karena saya ingat banget salah satu postingannya Mas Yusuf ini di Facebook adalah beliau tuh pernah dapat penghargaan. Saya bisa share screen nggak? Oh, nggak bisa share screen, nggak apa-apa. Beliau tuh pernah dapat penghargaan yaitu sebagai, saya bacain aja ya, the first winner of 2022 Asia Pacific PMLS Service Competition, ya, di Asia Pacific Training Center Minray Indonesia. Nah nanti mungkin nanti sambil ngobrol kita tanya-tanya juga nih, ini dapat sertifikat apaan sih gitu ya dengan Mas Yusuf. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen menyapa dulu ke Mas Yusuf. Assalamualaikum, Yusuf. Waalaikumsalam, Pak Agif. Alhamdulillah ya. Sehat ya? Oke, alhamdulillah sehat. Oke, kayaknya mic-nya masih di nonaktifkan, Yusuf. Oke, karena beliau juga sambil-sambil ini ya, sambil-sambil nyeting-nyeting komputernya dulu. Masuk nggak suaranya, Pak? Oke, sip, masuk suaranya. Oke, nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, kayaknya langsung aja deh, Yusuf, ya. Di mana Yusuf ini atau Mas Yusuf ini manggilnya harus Mas ya, karena ini kan membahasakan ke para mahasiswa. Kalau saya mau manggilnya Yusuf aja gitu. Dari zaman dulu. Kebetulan ya, ini kebetulan Mas Yusuf ini dulu skripsinya salah satunya saya yang bimbing, makanya saya biasanya manggilnya Mas Yusuf doang gitu ya. Oke, gimana Mas Yusuf nanti habis ini akan menjelaskan tentang Introduction to Intensive Care Unit and Operating Theater Solution. Nah, bagaimana kiprah beliau di bidang biomedical engineering, dan semoga nanti kita dan para mahasiswa sekalian, juga para dosen nih, kolega dosen, itu bisa mendapatkan insight baru ya tentang perkembangan biomedical engineering dari perspektif practical biomedical engineer yang ada di industri. Kepada Yusuf, kami persilahkan. Baik, Pak Agif. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Agif, buat teman-teman dari Biomedical Engineering Universitas Erlangga, Bapak Ibu dosen, Bapak Alfian juga selaku teman saya dari dulu, Pak Agif juga selaku pembimbing yang sampai sekarang masih saya ingat, Pak, yang membimbing saya sampai sekarang, Pak. Oke, ini saya berusaha lebih nyantai aja ya, karena kan ini kan juga cuma sharing aja kalau menurut saya. Nanti kalau mau secara klinikal, secara teknikal lebih jelas, bolehlah kita nanti diskusi lanjutan, lebih mengarah ke praktikalnya gimana, seperti itu. Sebelumnya saya sedikit memperkenalkan diri, sedikit saja. Nama saya Muhammad Yusuf Rahmatullah, dekat dengan nama Pak Agif Rahmatillah. Saya sarjana teknik lulusan Universitas Erlangga, lulus di Agustus 2015, lulus di Maret 2015, masuk di Agustus 2010. Jadi alhamdulillah saya menempuh 9 semester di Universitas Erlangga karena saking enaknya ya di UNER itu ya. Jadi nambah 1 semester itu termasuk sebuah berkah. Oke, untuk bahasan kali ini kita akan memperkenalkan ya, mencoba memperkenalkan tentang ICU, Intensive Care Unit.
Bapak, Ibu, dan teman-teman pasti tahu nih di apa namanya, di TV-TV kan, kalau di ini film-film kan shootnya kalau dimasukin di ICU sama di ruang operasi, atau kita bilang operating theater, atau apa namanya, operation camera, OK, ada yang bilang OK, ada yang bilang OT. Nanti saya juga di awal saya kasih perkenalan tentang ER atau emergency room atau IGD kalau kita bisa bilangnya. Di sini perkenalannya pertama itu dulu di awal tahun 90-an itu teman-teman. Alat medis itu masih full complicated, di mana untuk mengukur SpO2, untuk mengukur NIBP, untuk mengukur ECG itu masih benar-benar banyak analognya. Dan jadi kalau teman-teman di kampus nih lihat osiloskop yang ada gini-gininya itu basic dari semua pengukuran gelombang itu dari situ. Jadi kalau kita lihat alat-alat di sini, semuanya alat gede-gede semua dan gak kompak sama sekali. Nah, itu awal mula dulu itu kayak gitu, tahun 90-an itu. Jadi, satu ruangan rumah sakit untuk mengerjakan satu pasien aja, ruangannya itu bisa lebih dari 7 meter, 7 kali 7 meter. Untuk alatnya itu akomodasinya sangat besar, butuh tempatnya, dan pergerakan dari perawat, dokter itu sangat terbatas. Karena apa? Ya karena alat tadi. Dan alat itu sebenarnya belum canggih-canggih amat ya dulu itu. Karena untuk SpO2 itu harus pakai bayangin satu layar kayak gini nih, satu layar gede. Untuk EKG satu layar gede, untuk NIBP ada layar lagi. Dan kalau rekan-rekan sekalian tahu zaman sekarang itu cuma butuh satu pasien monitor untuk mengukur semua basic parameter. Dan advance parameter pun bisa diukur dengan pasien monitor yang cuma butuh satu pasien monitor sekarang. Belum ini dulu mesin anestesinya gimana, belum ini dulu lampu operasinya itu masih sangat-sangat terbatas ya, dan lampu operasi dulu itu masih menghasilkan panas, di mana panas itu kalau ketika kena sel-sel tubuh atau organ tubuh dia terpapar panas, nanti akan bisa mengalami jejak sel atau traumatik sel, di mana itu akan mengganggu hasil dari operasi tersebut. Rekan-rekan kan nggak mau nih dibuka jantungnya, cuma ada penyumbatan, ditutup lagi gosong gara-gara panasnya lampu. Operasi kan nggak lucu ya, kayak gitu. Jadi dulu perkembangan zaman dulu itu masih basic dan banyak-banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Dan di awal tahun 90-an juga ini saya berusaha hanya untuk memperkenalkan, bukan ada untuk unsur-unsur apa namanya komersial ya di sini ya. Jadi Mindray itu udah membuat sebuah SpO2 pulse parameter dan ukurannya sudah mulai kecil tahun 90-an awal. Ini adalah awal mula di mana Mindray, tempat perusahaan saya bekerja, build the machine that compact the other than before, like that. Dan jadi sebenarnya di alat alkes, teman-teman itu kan kalau tahunya biomed itu ya udah alat-alat medis gitu kan, implan bla 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 gitu kan. Sebenarnya kita itu banyak ya. Kalau di tempat saya itu ada USG, ada IVD, ada PMLS. Nanti kita bahas satu. Ini namanya produk IVD ya. IVD itu alat lab atau in vitro diagnostik. Kalau rekan-rekan tahu, rekan saya di kantor itu ada namanya Mas Aldo Chandra, itu angkatan 2009, beliau in charge di produk IVD ini. Dan ada beberapa teman-teman kayak Mas Raihan di 2010, Mas Ibnu, dan teman-teman yang lain, senior-senior itu juga ada yang bermain di bidang IVD ini, in vitro diagnostik. In vitro diagnostik itu apa? Alat lab itu ada macam-macam juga, rekan-rekan. Ada yang hematologi, ada yang chemistry, ada yang klia, koagulasi, mikro, urin, sitometri, hemoglobin, dan kawan-kawan. Ini untuk produk-produk IVD. Jadi teman-teman kalau, saya ini feelingnya kayaknya lebih pengen ke ini deh, ke alat lab. Saya suka kalau pakai just lab, terus nyampur-nyampur apa itu kan, kalau kita di kampus kan nyampurnya manual ya. Ini udah pakai mesin, dan teman-teman kalau pengen drive the machine, maintain the machine, build the machine, teman-teman bisa pilih produk lain ini, in vitro diagnostik. Dan ada lagi nih, ini salah satu yang hits juga, medical imaging system. Ini biasanya kalau di teman-teman sebut USG, sedangkan USG itu sebenarnya cabangnya banyak kan. Jadi ada yang general imaging, jadi USG secara umum, ada yang khusus untuk obgyn. Jadi untuk kalau ada yang hamil, pengecekan janin itu pakai obgyn, ada yang khusus kardiologi. Kardiologi itu sebutannya biasanya ekokardiologi. Jadi emang USG ini dikhususkan untuk jantung ya, jadi untuk melihat sumbatan, untuk melihat pembuluh darah, pokoknya berhubungan dengan jantung khusus pakai ekokardiologi. Karena di sini itu pengukurannya beda-beda. Nah, ini ada lagi yang POC. POC itu
emang untuk spot-spot tertentu. Nah, ini bidang saya yang saya dalami mulai tahun 2015, pasien monitoring and life support. Di tempat saya divisinya seperti itu, jadi tentang patient monitoring dan life supporting. Nah, di tempat lain ada yang bilang LCS, ada yang bilang apa. Jadi intinya kalau mau pasien monitoring and life support ini alat-alat yang biasa teman-teman temuin, yang biasa rekan-rekan pasien monitor di televisi kayak gimana itu. Ada kan, ada anestesi mesin, ventilator, defibrillator, EKG, infus syring pump, dan teman-teman yang sudah pernah PKL atau pernah magang pasti pernah lihat alat ini. Ini alat yang biasanya ditemui dahulu di rumah sakit, minimal pasien monitor seperti itu. Nah, ada lagi nih, ada surgical equipment. Jadi untuk operasi sendiri itu ada alat khusus juga, mulai dari mejanya. Ini kalau kita bilang meja ya, mirip dengan kasur sih ya. Cuma kalau kita bilang ini operating table. Jadi operating table ini tempat pasien didudukan atau ditidurkan. Umumnya ditidurkan, tapi ada beberapa fungsi. Sebenarnya nanti kita bahas juga. Surgical light. Nah, surgical light ini cuma lampu operasi, cuma lampu, tapi fungsinya banyak. Apalagi dengan tuntutan zaman seperti ini ya. Untuk pendidikan, kita butuh kamera yang benar-benar jernih, di mana jaringan itu kita bisa lihat. Jadi tanpa banyak orang di ruang operasi, teman-teman PPDS atau teman-teman spesialis yang ingin belajar, teman-teman dokter muda yang ingin belajar, itu bisa lihat dari ruang tunggu, semacam ruang tunggu atau ruang kuliah di dekat kamar operasi. Jadi mereka nggak harus masuk semua. Karena apa? Di kamar operasi sekarang sudah ada kameranya, dan kameranya jauh lebih bagus daripada handphone kita biasanya. Bahkan iPhone sekaligus, karena untuk medical grade itu standarnya pasti beda, lebih bagus. Ada juga endoskopi, kebetulan mungkin beberapa rekan-rekan sudah tahu endoskopi itu untuk pengecekan ke dalam lubang-lubang yang ada di tubuh. Misalkan kita ngomongnya secara medis ya, jadi ada beberapa yang kolon, dari kolon itu namanya kolonoskopi. Jadi alat ini dimasukkan, apa namanya, yang hitam-hitam ini dimasukkan ke kolon, atau bisa melalui gastro itu untuk pengecekan lambung dan lain-lain. Ada yang bronko untuk mengecekkan bronchiolitis, dan ada medical supply unit. Medical supply unit itu kalau orang umum, orang kita, orang alkes biasanya bilang pendan. Pendan itu biasa dipasang di ruang operasi berjajar dengan lampu operasi. Dia itu fungsinya untuk menaruh barang-barang di atas ini nih, sama buat gas outlet dari rumah sakit, sama gas inlet buat vakum dan kawan-kawan. Jadi pendan ini juga salah satu sekarang yang diwajibkan oleh Permenkes. Jadi kalau rekan-rekan nih ada rezeki lebih ingin dalam rumah sakit, pendan ini sudah harus wajib ada di ruangan OT, teman-teman. Nah, kita bahas dari awal nih. Saya kan judulnya tadi ICU Solution sama OT Solution ya. Sebenarnya saya kasih bonus nih. Di sini ada Emergency Care Solution. Jadi emergency care itu meliputi apa sih? Kayak ambulan transport itu termasuk emergency care. UGD itu emergency care. Jadi apa yang harus ada di ambulan atau UGD? Awalnya yang harus ada pasti defibrillator. Defibrillator ini karena apa? Ketika pasien kita ambil dari rumah, bukan ambil, kita jemput dari rumah, itu kan kita nggak tahu keadaan jantungnya seperti apa, saturasinya berapa, tekanan darahnya berapa. Nah, si defibrillator ini juga berfungsi sebagai patient monitor. Umumnya seperti itu. Jadi, misalkan nih, teman-teman pingin ambil pasien di rumah, nggak ada defib, nggak ada pasien monitor, dan pasiennya sedang kritis, mending jangan. Karena apa? Kita nggak bisa melakukan bantuan dasar ketika pasien membutuhkan sesuatu yang untuk menyelamatkan dirinya. Misalkan nih, ada gagal jantung, kita nggak punya defib, kita nggak bisa memberikan shock jantung kepada beliau. Nah, ada lagi alat yang lebih simpel, namanya AED. AED ini biasanya rekan-rekan temuin di public place, misalkan di terminal, stasiun, bandara, bangsal rumah sakit. Salah satu rumah sakit itu wajib sekarang ada AED-nya, itu sesuai dengan peraturan Permenkes dan peraturan Kemenhub. Jadi Kemenhub sendiri itu udah punya aturan bahwa di tempat-tempat public transportation, di stasiun, terminal, atau bandara, itu wajib ada AED untuk orang-orang yang awam. AED itu apa? Automatic Defibrillation Unit. Jadi dia itu memberikan pacu jantung, kejut jantung secara otomatis. Jadi tinggal dipasang aja sesuai dengan instruction-nya. Nanti dia memberikan kejutan listrik sesuai dengan kebutuhan pasien atau orang yang tiba-tiba gagal jantung di suatu tempat itu. Dan misalkan nih nggak ada defib nih Pak, gimana? Kita punyanya AED aja nggak apa-apa, nanti dilengkapi dengan transport monitor. Karena
ketika kita mendapatkan panggilan untuk pick up pasien di rumah atau di suatu tempat kejadian kritis, itu kita harus langsung memonitoring keadaan pasien tersebut. Fungsinya apa? Ketika nyampe rumah sakit, dokter itu sudah tahu keadaan pasien, perawat sudah tahu keadaan pasien. Oke, selama kita pick up, detak jantungnya berapa, SpO2-nya berapa, terus NIBP-nya berapa, kita harus berikan obat apa di awal, kita harus memberikan treatment apa untuk misalkan ada luka, kita harus treatment apa, seperti itu. Jadi parameter yang dimunculkan di pasien monitor sangat dibutuhkan oleh tim klinis. Yang kita bahas tadi defibrilator. Jadi defibrilator sendiri itu fungsinya ada banyak, rekan-rekan. Jadi fungsi defibrilator sendiri di dalam satu alat ini sudah ada manual defibrilator. Manual defibrilator di mana kita jika ada dokter ada merasa ini ada kebutuhan shock jantung nih, jantungnya harus di shock. Itu bisa dokter menyeting, oh berapa joule yang kita kasih seperti itu. Dan defibrilator itu ada dua tipe, rekan-rekan. Ada yang monopasik, ada yang bipasik. Dan sekarang umumnya itu yang bipasik. Kenapa? Karena yang bipasik itu dia itu untuk luka itu lebih jarang terjadi karena kan shock listrik yang diberikan ke kulit tujuannya kan jantung ya, tapi melalui kulit dada, sternum dan abdomen dia itu bisa memungkinkan untuk luka bakar kalau emang listriknya terlalu besar. Nah, kalau monopasik itu kan dia itu mono, jadi satu yang ngirim, satu yang nerima, dan tingkat efektivitasnya itu rendah. Sedangkan bifasik itu satunya ngirim, satunya nerima, dan itu terjadi di dua pad-nya. Jadi pad satu ngirim, pad dua nerima, dan di waktu yang bersamaan pad dua ngirim, pad satu yang nerima. Nanti kalau memang rekan-rekan tertarik, kita bisa discuss ini di lain kesempatan ya, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya tentang defibrilator dan kawan-kawan. Ini features aja. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri itu kayak Devib, AED itu udah tersambung ke network, ke jaringan. Jadi kayak 911 nih di sana lah, luar negeri sananya. 911 itu dia itu punya jaringan AED yang ada di seluruh tempat publik. Jadi misalkan ada AED yang terpakai di bandara A, dia akan kirim sinyal ke server. Server itu akan dibaca tim 911 dan dia itu akan langsung mengirimkan ambulans ke tempat itu. Di luar negeri sudah seperti itu. Di sini mungkin ke depannya akan seperti itu juga. Kita positive thinking aja. Dan di defibrilator ini kadang itu juga ada namanya si CPR sensor. Tahu CPR kan? CPR itu gimana biasanya orang itu neken-neken dada ya. Biasanya kayak kalau di TV kan biasanya nafas bantuan gitu kan. Ada lagi yang untuk first touch untuk menyelamatkan pasien itu biasanya ditekan dadanya. Dan itu kedalamannya, ritmenya itu sebenarnya ada aturannya. Itu biasanya kalau teman-teman yang pernah mengikuti BCLS atau Basic Life Support pelatihan seperti itu teman-teman bakal tahu. Nah, di alat Devib kita bilang Menray ini ya, ini sudah ada CPR sensornya. Jadi gimana caranya memberikan tekanan ke dada itu pas, gimana ritmenya itu pas, jadi nggak saling bertabrakan antara denyut jantung yang akan ditimbulkan pasien sama tekanan tangan kita. Nah, ini sudah bahas tentang perioperative care atau operating room. Sebenarnya kalau bedanya apa sih kalau perioperative care itu mulai dari ruang sebelum operasi, ruang persiapan, habis itu di ruang operasinya sendiri, habis itu di RR atau recovery room. Kita bahas langsung di ruang operasinya aja. Kalau di ruang operasi sebelum operasi itu cuma butuh pasien monitor, infus siring pump seperti itu. Dan di ruang operasinya sendiri kan kita bisa lihat nih, ada siring pump, ada lampu operasi, ada mesin anestesi, ada pasien monitor. Dan ini sekarang kan kalau kita lihat gambarnya jauh ya, kayak introduction yang di slide saya pertama itu kan complicated banget, terus tampilannya nggak bagus karena kan dulu tahun 90-an. Sekarang kan semakin kesini perkembangan zaman semakin baik, teknologi semakin baik, jadi untuk tampilannya juga semakin rapih, semakin simpel. Jadi misalkan siring pump nih, kalau dulu siring pump itu satu-satu dinaikin di tiang infus, sekarang udah ada dockingnya. Dan docking ini dia terhubung ke pasien monitor, jadi untuk dosis obatnya, untuk rate-nya, untuk timingnya itu sudah bisa
baca di satu pasien monitor ini. Jadi si operator ini, biasanya itu operator dokter ini, dia nggak perlu nih nengok ke sini terus ke sini, pindah lagi untuk fokusnya dia cukup lihat pasien monitor, dia udah bisa tahu, oh ini si si obatnya sisa segini masih bisa atau gimana. Nah, untuk sistem anestesinya sendiri, sistem anestesi sekarang itu rata-rata sudah workstation ya untuk yang zaman sekarang. Workstation itu seperti gimana, Mas? Jadi gini, saya ingin spill sedikit tentang mesin anestesi. Mesin anestesi adalah suatu mesin yang digunakan untuk menidurkan pasien sesuai dengan harapan dokter anestesi dan sesuai dengan konfirmasi dari dokter bedahnya. Jadi pasien itu kan kalau dioperasi itu kan harus tidur ya kebanyakan. Ada yang bius lokal, kalau orang-orang bilang gitu, ada bius lokal, ada yang bius total anestesi. Total anestesi itu menggunakan mesin anestesi rekan-rekan. Jadi fungsinya mesin anestesi itu mengirimkan obat anestesi atau kalau secara klinis kita bilang anesthesia agent ke dalam pasien dengan takaran tertentu sehingga dia bisa tidur di waktu tertentu, di-maintain tidurnya di waktu tertentu dan bangun di waktu tertentu. Jadi semuanya terkontrol, nggak dia tidur terus, operasinya selesai dia tidur 3 hari, nggak seperti itu. Kalau dulu mungkin masih ada kayak gitu, di mana mesin anestesi itu belum ditemukan. Jadi mesin anestesi sendiri kalau sekarang dia itu sudah terorganisir dengan pasien monitornya, rekan-rekan. Jadi misalkan nih, kalau yang dulu kita ngirim obat di mesin anestesi, ya udah kita set, kita masukkan ke airway pasien, ke tempat nafas pasien, pasiennya tidur, kita sebenarnya tidak benar-benar tahu tingkat kedalaman anestesi dari yang kita berikan kepada pasien. Tapi untuk sekarang, kita itu sudah ada namanya BIS sensor atau BIS pectoral index sensor. Dia itu bisa mengetahui kedalaman anestesi. Jadi pasien itu kita bisa menggaransi bahwa dia itu tidak oversleep atau tidur terlalu lama, tidak early wake up saat dibongkar perutnya, saat dibuka tiba-tiba dibangun, itu dihindari, dan juga memberikan waktu yang tepat untuk ininya, untuk anestesinya. Tidurnya cepat, bangunnya juga cepat. Jadi sekarang itu yang kita kejar efisiensi dan efektivitas seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat operating lamp atau OR light. Jadi operating lamp ini dia kalau dulu emang cuma bohlam yang dikasih dikasih mantul cembung terus nyinarin cahaya. Kalau sekarang itu enggak, kita udah bisa di mana operating light itu bisa ada mood-moodnya, misalnya ini bedah jantung itu warna selnya, warna jaringannya lebih banyak merah. Oke, kita biar lebih fokus ke merahnya, kita pakai gelombang warna yang keberapa. Itu kita sudah ada presetnya. Jadi untuk operasi jantung, operasi ginjal, operasi paru, itu semua ada presetnya. Kalau sekarang itu jauh lebih mudah. Tujuannya apa? Pertama, karena operasi itu enggak sebentar. Kadang operasi itu paling bisa, ada operasi yang 1 jam ada yang operasi 12 jam ada yang operasi 24 jam itu ada. Misalkan 24 jam itu operasi implan ginjal ya, itu 24 jam lebih, ada yang 27 jam. Bayangkan bagaimana dokter itu ketika melihat organ atau jaringan tertentu dan cahaya yang ke situ tidak nyaman, itu pasti dokternya juga capek. Dan kedua, jika lampu yang saya jelaskan tadi menghasilkan kalor atau panas, karena cahaya itu basically menghasilkan kalor juga ya. Bayangin kalau dia itu menghasilkan kalor, panas, 24 jam jaringan itu kena lampu, itu langsung matang kayak. Maksudnya langsung gosong, sesuai dengan yang diinginkan. Hal-hal seperti itulah yang kita selalu research, yang selalu kita kembangkan bagaimana caranya alat-alat yang diproduksi sekarang itu sesuai dengan tingkat efektivitas dan efisien terbaik. Dan di lampu operasi sendiri itu sebenarnya ada banyak teman-teman. Ini cuma di ini aja ya. Jadi yang basic seperti ini ada yang mobile. Jadi misalkan nih ada operasi kecil, jahit kaki, luka atau apa, kan nggak mungkin dimasukin ke ruang operasi cuma gini doang. Daripada pasiennya keburu takut duluan, akhirnya malah ngedon, malah awalnya cuma kakinya yang sakit, terus dia semaput gitu kan nggak lucu. Biasanya lampu operasinya yang dibawa, karena lampu operasi kita juga ada yang mobile zaman sekarang itu. Nah, dia biasanya basic, fiturnya nggak banyak. Biasanya dipakai di poliklinik tindakan atau UGD, bahkan ICU. Nah, naik lagi itu ada yang tipe
tipe yang di ceiling itu yang tertanam di dinding, yang ditanam di atap rumah sakit. Yang tipe biasa itu biasanya nggak ada kamera biasanya untuk persalinan biasa, untuk operasi kecil. Ada lagi yang lebih advance ini biasanya ada kameranya, udah ada color temperatur yang bisa adjustable yang saya bilang tadi. Dia itu ada fitur filtering, jadi ini udah lebih advance. Dan yang paling advance itu ada tipe yang Highlight X9 ini, kameranya itu bagus banget. Jadi misalkan nih, kalau kita uji fungsi di rumah sakit, kita biasanya pakai tangan aja, pori-pori ini sampai kelihatan, bahkan akar dari bulu yang ada di tangan kita itu bisa kelihatan. Jadi advance-nya seperti itu. Highlight X series ini juga termasuk. Nah, meja operasi yang saya bilang tadi itu nggak hanya meja doang, jadi dia bisa positioning, di mana itu misalkan ada operasi ortoped, dia itu butuh aksesoris yang buat kakinya positioningnya nggak tidur, kakinya terlentang, atau biasanya operasi spinal, pasiennya itu malah bukan diterlentangin, malah dibalik badannya, punggungnya di atas itu, dan kegiatan seperti itu membutuhkan meja operasi yang advance. Dalam artian meja operasi itu kalau kita mikir ngapain sih orang ya udah ditidurin, enggak, karena ada beberapa tindakan operasi itu yang benar-benar membutuhkan yang terekspos lebih ke titik ini. Jadi kita harus pakai posisi seperti ini, kakinya di atas satu atau gimana, tangannya di mana. Jadi sebenarnya meja operasi ini fungsinya banyak. Dan memang kalau ketika untuk operasi yang advance itu dibutuhkan beberapa aksesoris, misalkan ortopedis, terus bahkan untuk operasi otak itu juga membutuhkan aksesoris yang berbeda. Ini yang saya bilang pendan tadi. Jadi di ruang operasi itu biasanya ada pendan, ada tempat yang buat untuk naruh barang, misalkan naruh instrumen, naruh mesin anestesi pun bisa diangkat di pendan ini. Jadi misalkan mesin anestesi itu nggak mau di lantai, karena untuk sterilnya harus didorong-dorong, bisa slotin di pendan ini. Jadi nanti mesin anestesinya itu naik, jadi ketika ada pembersihan ruangan itu lebih mudah, seperti itu. Dan di ICU juga kita ada pendan. Pendan itu fungsinya buat apa kalau di ICU? Misalkan nih, kalau teman-teman lihat ke rumah sakit yang kelasnya nggak begitu tinggi, itu kan biasanya di samping pasien itu banyak kabel, banyak infusion pump, ada ventilator, ada banyak alat di sekitarnya yang nggak rapi. Nah, di pendan ini sendiri nanti bisa misalkan ditaruh di sini pasien monitor, digantung di sini, terus untuk pump-pumpnya dipasang di sini, ventilator ditaruh di atas sini. Jadi kalau kata orang Jawa itu lebih ringkas, lebih enak pergerakan dari dokter, perawat untuk melakukan tindakan ke pasien, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kita udah masuk ke critical care solution atau ICU. Nah, di ICU ini yang kita yang terstandar, yang bagus harusnya seperti ini. Jadi kalau rekan-rekan yang udah pernah PKL magang atau jalan-jalan ke rumah sakit iseng gitu kan, kalau lihat di samping bed pasien itu kan biasanya banyak kabel, banyak apa. Nah, dengan adanya konfigurasi yang seperti ini, misalkan ada pendannya, ada kawan-kawannya ini, kita bisa lihat di sini kayak pumpnya pun jadi rapi, terus pasien monitornya pun ada tempatnya sendiri, aksesorisnya ada tempatnya sendiri, ventilator pun bisa didudukin di sini. Jadi pergerakan perawat juga enak, pergerakan dokter juga enak, pasien yang masih sadar pun lihat environment atau lihat keadaan sekitar itu juga enak. Karena apa? Psikologis pasien itu juga sangat penting dalam proses penyembuhan. Bayangin kalau nauzubillah ya, jangan sampai kalau rekan-rekan tidur di rumah sakit dengan kabel di mana-mana di atas kepala kita, dengan banyak alat, banyak infus, selang infus di sekitar kita. Wah, kan pasti sangat-sangat tidak nyaman, apalagi untuk teman-teman yang ada klaustrofob. Jadi ini adalah salah satu solusi untuk memberikan kita pelayanan dan memberikan kenyamanan juga terhadap pasien. Jadi pasien monitor, infusion pump, ventilator, itu bisa dijadiin di satu pendan ini. Dan kalau ini adalah alat yang paling umum biasanya kita lihat, pasien monitor. Pasien monitor sendiri itu biasanya ada segmentasinya, rekan-rekan. Jadi nggak hanya, misalkan nih, saya ada kebutuhan pasien monitor di IGD. Saya kasih pasien monitor yang advance. Bisa. Yang
versi tinggi bisa. Cuma banyak parameter yang nggak dipakai. Sama halnya dengan ketika kita ada di ICU atau di ruang operasi, itu operasinya yang open heart, semacam open heart, atau operasi yang operasi otak, operasi dan kawan, kita kasih pasien monitor yang basic, yang di IGD, pasti dokternya marah-marah dong, karena banyak parameter yang nggak bisa diukur. Jadi sebenarnya kayak pasien monitor pun itu ada levelingnya sendiri, ada segmentasinya sendiri. Jadi misalkan nih, kayak yang tipe yang bawah ini biasanya digunakan di UGD, di ambulan, cuma 7 parameter umum, IBP, EKG, ECG, dan kawan-kawan. Mungkin kalau parameter itu pengen tahu penjelasannya, nanti kita bisa jelaskan di sesi yang lain, yang lebih serius. Ini masih sesi santai. Kalau yang di middle ini biasanya di rawat inap, di ICU juga bisa udah masuk untuk beberapa ICU yang benar-benar tidak intensif ya. Itu bisa masuk karena dia itu ada beberapa parameter tambahan, misalkan IBP, invasive blood pressure kayak gitu kan. Kalau yang basic IBP biasanya nggak ada. Terus misalkan mau PICO, mau NIRS, mau pendalaman anestesi bla bla bla, itu masih biasanya di sini belum bisa. Nah, kita pakai yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini biasanya dipakai di OK. Di OK itu fardu wajib harus ada pasien monitor yang HM. Apalagi untuk rumah sakit pendidikan atau tipe A pendidikan, itu wajib sekali. Karena yang saya bilang tadi, kedalaman anestesi pun sekarang bisa diukur. Kalau dulu itu belum bisa, sekarang kedalaman anestesi bisa diukur. Terus hemodinamik darah, jadi keadaan darah yang mengalir di pembuluh darah itu pun bisa diukur sekarang, hemodinamik, terus PICO, dan banyak lainnya. Nah, itu harus menggunakan pasien monitor yang advance, yang seperti ini. Dari segi harga jelas jauh. Misalkan ini 20 jutaan, ini 50 jutaan, ini sudah bisa sampai miliaran. Makanya dari hal-hal sepele pun, pasien monitor yang sepele ini segmentasinya banyak. Jadi hal yang bisa dikembangkan pun banyak. Jadi misalkan teman-teman, saya mau bikin project ini, pasien monitor yang bisa mengukur apa? Make it, jangan sampai berhenti. Cari literasinya, cari, hajar, bikin. Siapa tahu punya teman-teman bisa dipatenin. Misalkan CAA nih, ini adalah salah satu yang fitur advance ya, yang mungkin saya pun dulu di kampus belum tahu apa ini CAA dan fungsinya di mana. Jadi CAA ini Clinical Assistive Application, di mana kalau di ICU itu biasanya dibutuhkan hemopsych, sepsipsych, dan kita bisa lihat di sini tingkat perputaran sirkulasi jantung, paru-paru, dan kawan-kawan itu bisa dijadiin di satu pasien monitor ini dengan beberapa parameter yang dipasang seperti itu. Jadi saking advance-nya sekarang itu sudah seperti ini, kita bisa digambarkan dari gambaran langsung di pasien monitor. Dan di ruang operasi biasanya yang dibutuhkan tuh BOE dashboard yang saya bilang tadi. Di sini itu ada tingkat kedalaman anestesi, terus ada TUF ratio, di mana TUF ratio itu menggunakan alat yang namanya TUF scan. TUF scan itu dia fungsinya untuk kita melihat refleks dari otot kita ketika diberikan anestesi, masih ada refleks apa enggak. Itulah yang nanti menghasilkan pengukuran kedalaman anestesi. Dan sekarang kedalaman anestesi itu sudah bisa digunakan untuk mendrive mesin anestesi. Jadi mesin anestesi sekarang sudah autopilot. Jadi misalkan nih, dokter pengen target MAC 2.0, atau dokter pengen pasien tertidur di menit keberapa, bangun di jam keberapa, dia recovery di menit berapa. Sekarang mesin anestesi sudah bisa seperti itu. Harus dilengkapi dengan BO seperti ini. Untuk CCU atau cardiac care itu juga ada parameter khusus, biasanya untuk grafik ST, untuk pacer, pace view-nya, untuk summary-nya selama 24 jam, dan untuk di ruang UGD atau IR itu biasanya dibutuhkan ada EWS sama GCS. EWS itu apa sih? Early warning system, sama kayak early warning system bencana, cuma bedanya di sini clinical. Jadi si alat sekarang itu sudah bisa analyze keadaan pasien. Misalkan nih, pasien ini ada kemungkinan nanti itu taki atau bradi di jam sekian. Karena dia udah baca dari belakang-belakangnya ini jantungnya keadaannya kayak gini. Jadi nanti si EWS ini akan warning duluan sebelum pasien terjadi seperti itu, kayak gitu. Ya semacam early warning memang seperti itu. Jadi alat pasien monitor pun dulu itu yang cuma buat lihat sinyal, sekarang itu bisa membuat user itu lebih mudah karena yaitu dengan teknologi sekarang yang semakin berkembang,
artificial intelligence, microcontroller yang sudah menjadi mikroprosesor yang sudah menjadi canggih, itu bisa memungkinkan teknologi-teknologi seperti ini. Nah, di ICU itu juga biasanya ada ventilator. Ventilator itu ada beberapa macam. Ada ventilator mobile, ventilator bedside, ada ventilator yang advance, itu tergantung kebutuhannya. Dan ventilator sendiri itu ada buat dewasa, anak, ada yang juga buat khusus buat bayi, atau ada yang juga high frequency oscillation ventilator. Juga ada banyak. Untuk histori ventilator saya juga sebenarnya ada bahannya, cuma kalau bahas ventilator ini doang bisa makan waktu 2 jam. Jadi mungkin next time aja. Untuk infus pump sendiri juga banyak. Jadi infus pump itu ada benar-benar yang cuma infus yang settingannya cuma rate atau time, dan semakin ke sini ada infus pump itu yang canggihnya seperti gini. Misalkan nih ada komponen obat ABC. Nah, ABC ini dikasih di 3 pump yang berbeda, dan pemberiannya misalkan gini, 5 menit pakai obat A, terus dia harus diganti 2 menit pakai obat C, terus 4 menit pakai obat B, misalkan seperti itu. Dia lompat-lompat seperti itu. Kalau alatnya masih konvensional, jadi perawat itu harus timing sendiri ketika misalkan 3 menit. Oh, ini obat ini udah harus pindah, dia cut dulu terus pindah ke alat lainnya. Nah, itu kan nggak simpel nih. Nah, sekarang dengan sistem racking dan sistem monitoring dari nurse station, hal-hal seperti itu bisa dilakukan oleh mesin. Jadi misalkan nih 3 menit pakai infus syringe pump yang A, dia menit ke-5 dia berpindah ke B. Nah, yang A ini berhenti. Yang setelah itu 2 menit kemudian pindah ke C. Itu bisa kita setting dengan 1 kali setting. Jadi semakin ke sini memang user dimudahkan, tujuannya ya, tadi satu untuk patient safety. Misalkan tadi dilakukan secara manual, usernya atau perawatnya lagi capek nih, terus lupa nggak di stop, nggak dipindah, itu kan patient safety-nya sangat-sangat berisiko ya. Misalkan obat ini kalau diberikan overdosis, pasien malah bisa menyebabkan kelainan tersendiri atau masalah lagi gitu kan. Nah, tujuan dari semua ini adalah patient safety, biar pasiennya jauh lebih aman. Nah, zaman sekarang, di zaman IT, pasti yang kita kejar tuh device integration, gimana caranya dari semua layar yang ada di sini itu, mata perawat, mata dokter itu nggak perlu lihat satu-satu, nggak perlu setting satu-satu. Nah, di situ itu kita sudah build, dan sekarang banyak merek-merek juga yang sudah mencoba mengintegrasikan semua alat medis ke dalam satu patient monitor, kemudian patient monitor itu mengirim datanya ke central patient monitor dan dikirim langsung ke sistem HIS, sistem IT di rumah sakit itu sendiri. Jadi sekarang itu banyak rumah sakit itu yang punya sistem sendiri yang jadi satu sama MR atau medical record. Jadi misalkan gini, kalau dulu saat pasien monitor masih jadul, masih nulisnya harus manual semua, itu perawat itu melakukan penulisan di rekam medik, di form rekam medik. Sampai sekarang sih masih, cuma kalau sekarang kan ada pembanding antara digital sama analog yang tulisannya perawat. Kalau dulu itu benar-benar kita harus ikut laporan perawat, sedangkan perawat itu bekerja hampir 24 jam dengan 3 shift. Otomatis kan human error pasti ada. Nah, dengan adanya teknologi itu juga untuk berfungsi untuk memudahkan serta memberikan keakurasian yang lebih tinggi. Jadi kita bisa compare nih hasilnya MR medical record-nya dari yang manual dari perawat berapa, dari alat berapa. Dan sekarang yang dari alat itu sudah bisa dikirim sendiri ke sistem elektronik medical record-nya rumah sakit. Jadi misalkan nih pasien monitor ini merekam keadaan pasien selama berapa hari. Dan itu resume-nya tiap 1 jam bisa dikirimkan ke sistem electronic medical record melalui beberapa komponen-komponen yang harus kita install seperti ini. Dan sampai sekarang juga kita juga sudah build atau udah bikin gimana caranya keadaan pasien medical record itu bisa dibaca di phone. Itu sudah itu juga salah satu proyek saya yang lagi banyak rame di rumah sakit sekarang, itu untuk sistem integrasi seperti itu. Benefitnya apa? Improve workflow, karena dengan kayak gini kita pola kerjanya jadi lebih ringan dan tingkat efektivitasnya rendah. Reducing paperwork, karena paperwork itu semakin kesini orang itu semakin malas menulis, semakin kesini semakin kita itu harus berhemat kertas untuk menjaga hutan, dan semakin kesini itu kita harus lebih mudah untuk mengirimkan data seperti itu. Dan fast decision making. Nah, ini juga sangat penting rekan-rekan,
Kalau dulu itu ketika ada keadaan pasien yang sangat gawat, itu perawat masih harus telepon dokter, dok, tolong dok, ini keadaan saturasinya turun segini, EKG-nya jadi jelek, ada kakinya, ini saya harus apain, kasih obat apa harus saya kasih ventilator atau gimana, itu by call. Nah, belum tentu dokter tersebut standby dong di HP-nya. Nah, dengan keadaan device integration, jadi ketika ada pasien yang ada bermasalah, di sini dia bakal muncul, ini loh ada error ini, ada masalah pasien dokter ada ini dok, butuh apa, langsung bahkan alarm di dokter HP-nya dokternya, dan dokternya langsung telepon perawatnya. Kadang kan yang saya bilang tadi, perawat kan juga nggak selalu standby ya, kadang ketika pasien monitor ada alarm, dia masih lagi asik ngobrol di nurse station atau ketiduran di nurse station, itu wajar karena kita masih manusiawi ya. Jadi dokter itu bisa saling ngingetin juga, Mbak tolong dong dilihat pasien itu kayaknya terjadi masalah seperti ini gitu. Jadi ya decision maker-nya bisa lebih cepat memberikan decision, dan teman-teman yang di lapangan juga dimudahkan, yang di dalam rumah sakit seperti itu. Infusion view itu salah satu features di mana yang saya bilang tadi, apa yang tertulis di infus pump, steering pump, apa yang dibaca oleh sensor di situ langsung dikirimkan ke patient monitor. Ini salah satu integrasi alat yang kita kerjakan. Terima kasih. Itu hanya untuk perkenalan saja. Mungkin boleh tanya jawab dulu, Pak. Oke, ya. Lebih baik ada yang tanya sih, Pak. Saya tidak menyiapkan jawaban nih, Pak. Oke, terima kasih Yusuf atas penjelasannya yang luar biasa. Nah, saya sampai nggak nafas merhatiin terus ya bagaimana perkembangan terbaru, dan ya kalau saya sebagai dosen akhirnya berpikir gini, mana yang bisa kita bawa ke kelas gitu ya. Nah, itu Pak. Nah, itu yang paling penting ya, contextual learning. Iya. Kebetulan anak angkatan 2021 semester depan mau masuk ini sistem pengukuran, ini bahkan bisa saya hubungkan sama matematika teknik juga ya, biar semangat gitu. Oke, teman-teman sekalian, ya luar biasa penjelasannya Mas Yusuf, dan akan lebih luar biasa lagi kalau teman-teman memberikan pertanyaan, mengeksplor lebih jauh tentang pengalaman Mas Yusuf selama ini sebagai biomedical engineer. Tadi udah dijelasin ya spesialisasi beliau di PMLS, Patient Monitor and LS-nya apa sih? Patient Monitor and Life Support, Pak. Nah, life support-nya ya luar biasa, banyak banget alatnya, dan beliau juga pasti berurusan juga dengan maintenance, mungkin apa yang biasa rusak dan segala macam. Ya, kita buka line pertanyaan. Kalau bagusnya sih open mic ya, bagusnya open mic, tapi kalau misalnya nggak open mic, misalnya malu atau takut jaringan internetnya nggak bagus, bisa tulis di chattingnya. Oke, kami persilahkan, silakan para mahasiswa. Ini bahkan juga banyak para alumni ya yang datang nih, nama-nama alumni semua. Wah, ngeri nih. Beberapa. Saya harus cek. Oke. Nah, mungkin aku dulu deh, Suf, yang nanya. Boleh, Pak. Suf, ya. Suf, terutama kan kamu juga menangani maintenance ya, Pertama mungkin di device PMLS sendiri. Kerusakan apa sih yang kemudian sering terjadi dari alat-alat tersebut, dan pada saat kemudian bisa diceritain nggak bagaimana sih kita melakukan identifikasi dari kerusakan? Karena kadang-kadang ya setahu saya ya yang namanya rumah sakit ya udahlah gitu ya. Ngasih ini alat rusak gitu. Rusaknya di mana? Pokoknya rusak kan gitu. Nah, bagaimana sih kerusakan apa yang sering terjadi, dan langkah-langkah apa aja yang harus disiapkan oleh seorang engineer, pada maintenance engineer terutama, untuk melakukan identifikasi kerusakan pada sebuah alat. Nah, ini mungkin butuh insight dari kamu nih. Jangan, Suf. Iya, Pak. Saya jawabnya santai, Pak ya? Iya, santai aja, santai. Yang harus ini pertama itu adalah ikro, Pak. Bacalah, Pak. Dibaca dulu, Pak. Pertama itu harus baca operation manual, dan service manual itu yang saya paling tanamkan ke teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru di tim saya. Itu biasanya teman-teman tolong ya, membaca itu adalah hal yang sangat penting selain pengalaman, karena ketika kita masih merasa belum punya pengalaman, hal yang paling mudah adalah membaca dulu. Jadi pertama, sebagai engineer untuk mengidentifikasi kerusakan saat maintenance itu harus
tahu alatnya dulu Pak. Maksudnya tahu alatnya dulu. Oke, tahu kita pasien monitor ini. Cuma karakter pasien monitor kan berbeda-beda. Karakter ventilator kan berbeda-beda. Sistem yang digunakan beda-beda. Dalam artian basic OS, basic tekanan satuannya juga beda-beda. Jadi misalkan nih di rumah sakit ada kerusakan. Jangan lupa kita melakukan hal-hal yang sepele. Hal-hal yang sepele pertama apa? Kita komunikasi dulu. Tanya, ini rusaknya sejak kapan? Dan kerusakannya itu ada nggak penyebab-penyebab human error di situ, Pak? Karena human error kadang-kadang terjadi, cuma kan itu kita manusia kan biasanya ada self defense ya. Kita user, kita nggak mau dong. Oh ini habis jatuh Mas. Oh ini habis ketarik kabelnya. Oh ini sensornya kemasukan air. Kita sebagai apalagi sebagai employee atau sebagai karyawan di suatu rumah sakit atau perusahaan, kita nggak bakal dengan mudah melakukan hal itu Pak, karena kan ya itu profesionalitas juga. Jadi ya kita yang pertama kita lakukan ketika kita maintain atau kita troubleshooting, bertanya, analisa lingkungan, analisa keadaan, dan analisa sosial. Dalam artian misalkan nih di situ rumah sakit itu memang rumah sakit yang sangat ketat untuk karyawannya gini. Dan itu terjadi human error. Dan kita tahu sebenarnya itu pasti human error. Kayak barang jatuh itu kan ada bekasnya Pak. Nggak mungkin barang jatuh itu nggak ada bekasnya. Nah di situ itu kita sebagai makhluk sosial jangan langsung justifikasi. Oh ini habis jatuh ya Bu, itu yang habis jatuh ya Pak. Nah kalau terjadi seperti itu customer tidak nyaman, akhirnya servis kita sebaik apapun yang akan kita lakukan, kita langsung akan ditolak. Jadi yang pertama kita analisa dulu, analisa kerusakannya yang memang dari unitnya atau dari usernya, karena dua ini sangat penting. Alat itu nggak bakal rusak kalau nggak karena kualitas atau karena pemakaian. Kita sebagus-bagusnya alat, kalau pemakaiannya itu nggak bagus, maintenance-nya dari mereka nggak bagus, itu bakal rusak juga seperti itu. Dan sebagus-bagusnya kita memaintain, sebagus-bagusnya kita merawat, sebagus-bagusnya kita mensteril, tapi kalau namanya alat, devices, buatan manusia, itu ada aja kemungkinan kerusakannya. Jadi langkah awal, misalkan apa sih kalau bertemu kerusakan? Pertama kita kenali dulu alatnya dengan membaca atau bertanya, bolehlah. Cuma membaca itu jauh lebih baik karena kalau kita baca dulu, kita pahami dulu, nanti lalu kita bisa bertanya dan bobot pertanyaannya pun akan beda ketika kita sudah membaca seperti itu. Kedua kita analisa lingkungan, analisa alat, habis itu analisa lingkungan. Itu sih lebih umumnya seperti itu sih Pak Akif. Oke, ya, saya buka lagi line pertanyaan. Silakan bagi teman-teman mahasiswa, terutama silakan memberikan pertanyaan kalau mau nanya pengalaman-pengalaman dari Mas Yusuf. Mungkin ini pertanyaan apa ya? Dari aku lagi lah. Pertanyaannya mungkin ini pertanyaan klise sih, tapi penting juga buat mahasiswa. Suf, selama kamu kuliah di TB, gitu. Ya. Ya. Oh, nih ada yang nanya dari Zalda. 2019 nih kayaknya nih. Assalamualaikum Mas, izin bertanya. Dari sudut pandang Mas sebagai alumni, hal-hal apa yang Mas harap sudah diperdalam selama berkuliah di teknik biomedis yang mendukung pekerjaan sekarang? Pertanyaanku tadi perasaan mirip-mirip sama pertanyaan ini sebenarnya. Oke, silakan dijawab. Ya. Hal yang ini yang paling penting di bidang apapun ya, di bidang entah itu biomedik, entah itu kuliah apapun, yang penting itu kita pasti bagaimana kita problem solving. Dan di tekno biomedik kalau yang paling penting itu bagaimana ketika kita dikasih challenge, biasanya dosen-dosen tekno biomedis ini, teknik biomedis ini kan kreatif Pak ya, ada project, ada apa gitu kan. Nah itu take it, jangan ngeluh. Take it ambil semaksimal mungkin. Kalau misalkan dikasih tugas di grade C, kalau teman-teman bisa ngerjain di grade B atau grade A, one step ahead, kenapa enggak? Dan jangan takut gagal. Misalkan nih, teman-teman ada project dan project itu gagal. Itu bukan suatu kesalahan, tapi ketika mempresentasikan project tersebut, teman-teman harus bisa menganalisa kesalahannya apa yang kurang, dan ketika teman-teman bisa menyimpulkan dan tahu kesalahannya, itu bukan suatu kesalahan. Karena sebenarnya teman-teman itu tahu rusaknya di mana atau salahnya di mana. Dan itulah yang kita cari ketika kita sedang bekerja. Bekerja itu kita nggak selalu dituntut untuk hasil yang terbaik, hasil yang bagus, hasil yang jadi.
Cuma kita dituntut gimana cara memecahkan masalah dengan solusi yang sebaik mungkin dengan nilai kerugian sedikit mungkin. Seperti itu. Jadi apa yang harus pelajari tentang cara berpikir, tentang problem solving, tentang presentasi. Presentasi itu penting, dan jangan lupa untuk membaca dan selalu menambah pengalaman dari teman-teman sekitar rekan-rekan sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Ya, semoga bisa terjawab ya, Zalda ya. Nah, ini kayaknya apa yang disampaikan barusan sama Mas Yusuf relate nih nanti. Kebetulan kami di Prodi TB mulai semester depan. Oke, terima kasih jawabannya. Akan menyelenggarakan ada mata kuliah ya, tunggu aja. Terutama kayaknya karena angkatan 2020 ini, kita ada kuliah capstone design. Jadi ada mata kuliah yang nanti kita nggak ada kuliahnya, jelas nggak ada kuliah, tapi mereka langsung kita beri project base yang dikaitkan dengan tema kuliah tersebut. Ya tadi ya, yang kita nilai yang disampaikan Mas Yusuf, problem solving. Ya, jadi kita akan ada satu mata kuliah isinya project, dan nanti nilainya adalah dalam kompetisi menyelesaikan proyek. Jadi ada beberapa kelompok, dia akan diberi satu proyek yang sama, dan ya yang dapat nilai terbaik adalah kelompok yang bisa menghasilkan yang terbaik. Nah, ini apa yang kita introduce mulai tahun 2020 ke depan ya sebagai pilot project untuk pengembangan capstone design ya dalam kurikulum teknik biomedis. Terima kasih Mas Yusuf atas jawabannya. Tadi jangan takut gagal. Benar ya, jangan takut gagal, dan juga kemampuan problem solving-nya yang ditekankan. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman yang lain silahkan. Saya sebenarnya pengen dengar yang open mic dari mahasiswa nih. Mungkin nanti kalau ini waktunya masih banyak, saya mau kenalan dikit, Pak. Saya ada sedikit CV dari saya, portofolio. Oke, boleh. Sekarang aja boleh, nggak apa-apa. Untuk memberikan semangat bagi teman-teman yang masih pada kuliah. Oke, silakan, Suf. Ya, jadi saya cuma mau kenalan aja, Pak ya. Mau kenalan. Ya, oke. Nah, siapa sih saya? Saya itu adalah salah satu dosen, pembimbing saya adalah salah satunya Pak Akif, yang proyek saya itu bikin kereta-keretaan, Pak ya. Bikin sterilisator. Jadi di mana mimpi saya dulu itu bikin suatu sterilisator yang dia itu 3-in-1. Wah, ini kebetulan saya bertemu dengan dosen yang tepat, dengan Pak Akif, dengan Bu Welina, dengan dosen wali saya juga Pak Franky, semuanya mendukung di sini, ada Dokter Yanti juga yang mendukung. Jadi intinya saya telat kuliah satu semester terakhir itu hanya untuk mengerjakan skripsi ini. Jadi saya skripsi ini 1 tahun pas. Inilah awal mula ketika kita tertantang akan sesuatu, mungkin ada egoisme yang harus kita pertahankan ya. Jadi ini mungkin menurut saya mission impossible buat saya, dan tapi setelah saya ketemu Bapak Ibu pembimbing yang tepat, dosen-dosen yang hebat, dengan teman-teman yang selalu support, dan ini makes my dream come true. Meskipun mungkin alat ini cuma sebagai sekedar alat buat teman-teman, buat adik-adik yang lihat, tapi di sini adalah mimpi saya, dan I've built the dream. Terima kasih Pak Akif sudah memfasilitasi kayak gitu. Jadi saya siapa sih? Nah, ini lebih jelasnya nih. Jadi nomor HP saya di sini, email saya di sini, email pribadi. Saya tinggal di Sidoarjo, di Waru sekarang. Saya sudah menikah, 1 istri, belum ada anak. Istri juga masih 1, anak juga masih belum. Saya adalah seorang biomedical engineer, dan awalnya saya itu malah bekerja di event organizer. Jadi saya bukan seorang yang basicnya langsung terjun di biomedical engineer. Saya dulu kuliah sambil nyambi di event organizer, sampai akhirnya saya juga lulus masih di event organizer kebetulan, dan sampai tahun 2015 kebetulan saya diterima di ADS Medical System Indonesia. ADS Med salah satu perusahaan yang saya pikir perusahaan yang bagus, di mana perusahaan ini juga mengakomodasi untuk teman-teman untuk berkembang, untuk mendapatkan training sampai kemana-mana. Saya menjadi engineer spesialis di tahun 2018 di perusahaan yang sama, dan 2019 sampai sekarang saya di Menteri Medical Indonesia. Pendidikan saya SMA di Pasuruan, terus habis itu lanjut di Biomedical Engineering Erlangga University, dan alhamdulillah selama saya berkarir ada rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa penghargaan atau beberapa rewards. Misalkan di tahun 2017 saya mendapatkan IDS Med Water for Ethics Award, di mana ini penghargaan untuk
dari 120 lebih engineer, dan saya alhamdulillah diberikan amanah sebagai engineer terbaik seperti itu. Dan sebelum di Mainray Pak Akif tadi sempat spill ya, menjadi juara 1 di Asia Pasifik, dan sebelumnya sebenarnya di tahun 2019 itu saya juga pernah menjuarai juara 1 di Asia Pasifik juga yang diselenggarakan oleh GE atau General Electronic. Itu salah satu merek yang terkenal juga di Singapura lombanya. Kebetulan alhamdulillah rezeki lagi ini dari Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan juara 1 mengalahkan dari Kamboja, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara Asia. Setelah gabung di Mainray, juga ada kesempatan baik. Ketika kita bekerja baik, pasti akan ada apresiasi. Walaupun tidak ada apresiasi, paling tidak kita ada kepuasan tersendiri. Alhamdulillah saya dapat Menteri Safety Star di Agustus 2021, dan untuk bulanan saya juga dapat Special Award di Agustus 2021, di Januari 2022. Ada Best Support Team Award secara tim di Januari 2022, terus ada Monthly Award juga di 2022, dan beberapa award lainnya. Dan ini yang di spill Pak Akif juga, ini juara 1 di Asia Pacific MLS Service Competition Mainray. Ini yang terakhir saya dapat di tahun kemarin. License juga alhamdulillah saya berada di perusahaan yang memang memang mengakomodasi dengan baik ya. Di IDSMed untuk license saja 1 tahun paling nggak saya pernah ke Malaysia, Singapura, bahkan pernah dikirim IDSMed ke Inggris untuk belajar salah satu alat yang benar-benar baru ya, di Indonesia pun belum ada, dan kita mendatangkan 2 unit langsung ke Indonesia untuk alat yang hanya untuk memproses vasenator atau memproses sisa feses dari pasien, di mana hasilnya itu menjadi sama sekali tidak bau dan tidak ada zat-zat ipal yang berbahaya. Itu juga saya amazed juga di situ, jauh-jauh ke Inggris lihat alat seperti itu. Dan untuk menjadi speakers, saya menjadi speakers di beberapa event, termasuk event-event Academy. Jadi yang saya bilang tadi, sharing is caring. Ketika kita mau belajar, kita mendapatkan sesuatu, kita bukanlah orang pintar, tapi kita adalah orang yang lebih tahu lebih dahulu dari yang lain. Sebenarnya kalau dibilang pintar enggak, mungkin kita tahu lebih dahulu. Karena saya bukan orang education, saya cuma orang praktisi. Jadi apa yang saya bicarakan lebih ke pengalaman. Jadi ketika bekerja juga kita bisa sharing pengalaman itu. Misalkan untuk event awal tahun kemarin kita melakukan International Hybrid Symposium untuk clinical dan electromedical engineer with Academy, and jadi ada ikatan semacam Academy, semacam elektromedis, semacam biomedical engineer di Cina, Pak. Jadi kita di Cina juga sharing tentang masalah di sana, kita juga sharing tentang masalah di sini, kita make a solution together. Jadi itu salah satu yang kita lakukan kemarin di Jakarta, jadi antara Indonesia dengan Cina. Dan salah satu proyek-proyek yang lain, misalkan National Workshop for Telemedicine by M-Connect, seperti yang saya bilang tadi, untuk integrasi devices telemedicine, itu saya juga pernah diskusi bareng dengan rekan-rekan Academy Indonesia. Untuk workshop Academy-nya juga di beberapa daerah, misalkan di Jawa Tengah, untuk tim Siloam juga, di Mataram juga. Dan selain lebih ke teknikal, saya juga sebenarnya suka akan klinikal, Pak. Karena di basic kita itu kan, di UNER itu enaknya kita dapat anatomi, dapat faal, dan kawan-kawan ya. Nah itu juga nilai lebih, rekan-rekan kalau jenengan mau belajar lebih, bahkan kita bisa mentraining dokter, perawat itu bisa. Karena ya mentrain itu bukan kita percakapan satu arah, kita memberikan pelajaran, bukan, karena kita juga sering belajar di situ. Jadi ada beberapa case yang kita juga memberikan clinical seminar bahkan ke dokter ataupun perawat. Dan alhamdulillah kemarin juga diberikan kepercayaan oleh adik kelas yang sudah menjadi dosen juga, Pak, untuk mengisi kuliah tamu juga di PENS. Nah ini malah saya ke PENS dulu, Pak, ini Pak, main-main ke PENS dulu nih. Alhamdulillah kemarin diberikan kesempatan, ya semoga apa yang saya berikan di kemarin juga sesuai dengan harapan beliau dan teman-teman dari PENS juga. Dan sebenarnya ada juga yang dari tim ya, yang ini kan saya pribadi, yang tim itu misalkan memberikan kuliah tamu di Poltekkes Jakarta ataupun Surabaya.
Dan sebelumnya juga tahun 2016 mungkin saya juga memberikan kuliah tamu di Poltekkes Surabaya. Jadi ada beberapa itu dari kita sendiri, misalkan universitas pengen nih, saya pengen undang tim dari Mindray atau dari vendor manapun, Pak. Itu sebenarnya bisa, Pak, karena itu salah satu, beberapa perusahaan itu menganggap itu adalah salah satu program mereka. Jadi misalkan ada program seperti itu, universitas nggak usah mikir panjang, kirim aja invitation, nanti kita bisa berikan seperti itu. Kebetulan kemarin Mas Firman ini undangnya pribadi, Pak. Untuk ya saya bilang tadi, make your dream come true. Ketika kita melakukan hal-hal baik, misalkan teman-teman itu pengen jadi sales, nggak ada masalah. Pengen jadi aplikasi, nggak ada masalah. Pengen jadi engineer, nggak ada masalah. Jadi orientasi tergantung orientasi teman-teman sendiri. Yang penting mengerjakan sesuatu itu jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu pasti hasilnya nggak ada. Karena kalau cuma setengah itu nggak bisa dimanfaatkan. Jadi kalau memang saya pengen jadi sales, boleh jadi sales yang paling baik, sales yang jujur, sales yang dapat revenue yang paling banyak. Nggak ada yang salah. Kalau mau jadi engineer, boleh jadi engineer yang benar-benar jiwanya jiwa teknis dan jangan kaku. Misalkan ada beberapa keadaan kita dituntut menjadi selain engineer, kita secara teknikal kita juga harus dituntut agar tahu klinikal. Itu kita harus juga bisa. Misalkan secara gampangnya, ketika kita seorang montir mobil, yang kita nggak bisa nyetir mobil, itu kita nggak bisa merasakan mobil itu enak atau enggak setelah dikendarai. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa teknikalnya sudah bagus, jangan lupa belajar klinikalnya. Ketika teman-teman sudah memperbaiki alat, sudah menginstal alat, sudah mengupgrade alat, dan teman-teman secara SOP, alat itu sudah bagus, tapi teman-teman nggak bisa memanfaatkan itu ke pasien dan tidak bisa mempraktekkan, ya sama aja itu tidak memberikan solusi kepada customer atau kepada user seperti itu. Jadi balik lagi, jangan setengah-setengah, kalau bisa lebih, tapi jangan setengah-setengah, nanti nggak jadi apa-apa. Sudah itu aja sih, Pak. Oke, luar biasa ya. Tadi gambar awalnya tuh gambar yang tidak pernah kita lupakan ya. Jadi Icon Lab beberapa tahun. Iya. Alat. Jadi Mas Yusuf itu sampai sekarang ya adalah mahasiswa dengan alat skripsi terbesar yang pernah ada selama TB berdiri. Ya. Alatnya luar biasa, one stop sterilization-nya luar biasa, pakai Arduino Mega, saya masih ingat. Instalasi saya masih ingat banget, dalamannya pakai Arduino Mega, dan bikin ini juga ya sebenarnya kalau nggak salah bikin menu gitu kan ya, ada ini menunya kan ya, jadi pakai menu juga, pakai ini juga ya, luar biasa, dan perjuangannya memang sangat luar biasa. Saya tahu bolak-balik ke bengkel untuk mendefinisikan bagaimana dari mekaniknya dan segala macam, padahal dulu kan kuliahnya juga nggak nyampe ya, yang mekanik banget gitu kan, nggak nyampe gitu. Baru sekarang kita sadar, jadi kita baru sekarang nih kayaknya teman-teman butuh mekanik yang cukup dalam, pun masih kita bicarakan untuk masuk ke mana kurikulum, tapi luar biasa, dan ya semoga ini bisa jadi contoh buat para mahasiswa sekalian. Oke, raise hand Satrio, silakan Mas Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Ahmad Faiz, bisa dipanggil Faiz. Izin bertanya buat Mas Yusuf. Tadi kan di CV-nya tadi kan juga hebat-hebat gitu kan. Nah, pasti orang hebat itu pasti kan pernah ngerasain jatuh bangun. Nah, pada saat pas itu Mas Yusuf di posisi jatuh itu, hal apa yang bisa alasan apa yang memperkuat Mas Yusuf itu buat bisa bangkit? Maksudnya alasan mungkin Mas Yusuf pernah di titik terendah terus akhirnya hampir jatuh, terus hal apa yang akhirnya bisa bangkit kembali? Apalagi tadi juga dengar dari ceritanya kan skripsi juga bikin yang berat banget, itu juga pasti kan dari ide-idenya Mas Yusuf yang pengen banget buat sesuatu tapi harus ngorbanin agak sedikit telat kuliah, sehingga kan juga pasti ada pengaruh psikologi, wah teman-teman udah pada lulus tapi saya belum lulus. Nah itu kan pasti kan ada pemikiran seperti itu. Nah untuk dari Mas Yusuf sendiri yang menangkal semua pikiran-pikiran itu kayak gimana, terus bisa lolos dari rasa jatuh itu dari gimana pada waktu itu, terus sehingga bisa jadi menang ini gold medal dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja Yusuf. Ini pertanyaan menarik nih. Menarik, Pak ya. Saya nggak punya jawaban, Pak. Jadi gini, Mas barusan
ketika kalau dibilang orang hebat enggak, yang lebih hebat dari saya dan dari kita semua pasti lebih banyak. Saya masih di fase belajar dan saya yakin yang jauh lebih advance dan jauh lebih achievement-nya lebih banyak, pasti lebih banyak dari saya, dari bahkan dari kita pun. Kalau bilang ketika jatuh apa yang harus kita lakukan? Pertama, ketika jatuh sekalian membumi aja, jangan lupa kita harus membumi. Jadi kalau jatuh ya ingat yang membuat bumi dan menatap langit, jangan berdoa. Bahasanya jadi kok ini Pak ya. Jadi intinya yang seperti saya bilang tadi, kalau mau sesuatu itu jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah malah nggak jadi apa-apa. Jadi ketika misalkan nih saya ada proyek kemarin, proyek skripsi yang sebenarnya saya tahu ini bakal telat kalau saya idealis dengan ini gitu kan. Cuma ketika saya berhenti, saya bakal dapat apa? Saya harus ganti judul dan apa impian saya juga nggak dapat. Jadi kan setengah-setengah. Kalaupun itu cuma buat lulus, oke lulus, tapi kepuasan saya nggak dapat. Idealismenya masih seperti itu. Jadi kalau pengen sesuatu, tekadkanlah keinginan itu dan harus make sure juga kalau pengen ini pasti ada hal yang dikorbankan. Itu kita dari awal juga dari awal plan itu sudah harus tahu. Dan saya dulu telat kuliah itu memang saya udah tahu saya bukan bakal telat, saya emang mau telat buat ini. Saya mau ngejar ini. Dan kalaupun ini timeline-nya sudah habis, misalkan nih skripsi ini ada beberapa dulu yang menawari untuk melanjutkan penelitian, Pak ya. Ya, jadi saya merasa ya udah timeline saya di sini sudah selesai. Alhamdulillah achievement saya di sini udah ini achievement diri sendiri dalam artian I appreciate myself. I've did it. Ya udah alhamdulillah saya udah merasa timeline ini selesai. Saya harus melakukan ke step selanjutnya. Nah, ketika saya masih sebenarnya pengen nggak sih penelitian berlanjutin, pengen, cuma kan saya harus berpindah stage ke kehidupan kerja, yaitu bekerja Pak. Jadi karena timeline saya dulu habis kuliah ya udah kerja, karena itu tantangan baru. Ketika saya mungkin bagi sebagian orang ketika melanjutkan penelitian itu adalah suatu challenge, ya itu hal yang baik karena mungkin orang itu emang timelinenya settingnya di situ, tapi saya enggak, saya pengen challenge baru dunia kerja. Jadi ya udah di situ saya tutup. Mungkin kalau ada yang mau meneruskan silakan. Saya ingin berpindah ke challenge yang lain gitu. Jadi intinya pertama tetapkan apa yang menjadi tujuan Anda. Setelah itu ketika Anda merasa lelah, ingatlah tujuan tadi apa. Pastikan dan jangan lupa untuk memikirkan tingkat resiko di awal. Ketika di tengah-tengah akan merasa putus asa, ingat kalau setengah-setengah nggak jadi apa-apa. Hancurkan aja sekalian, habisin gitu. Ya Pak ya? Oke, luar biasa. Oke, luar biasa. Jangan setengah-setengah. Dan memang ya semuanya terjawab ya. Jadi memang skripsi yang besar itu ya akhirnya bisa melahirkan pengalaman yang besar. Dengan pengalaman yang besar itu akhirnya ya jadilah Mas Yusuf seperti sekarang yang kita lihat. Oke, luar biasa. Saya juga appreciate pertanyaannya ya. Pertanyaannya luar biasa. Ya gimana pada saat mungkin kita mulai galau dan segala macam, gimana mengembalikannya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain bagi teman-teman, ya kalau bisa sih open mic gitu ya. Kalau misalnya nggak khawatir dengan jaringannya, silakan. Teman yang lain yang mau nanya. Ngomong-ngomong nih, Suf, misalnya nih kalau tadi udah di ini ya, udah di share. Kalau mau menghubungi Mas Yusuf ya, misal kita ada mahasiswa yang tertarik dengan teknis gitu. Boleh ya. Pak, bisa nanti ke saya share lagi PPT-nya, bisa ke nomor HP saya langsung. Ya mungkin bisa di share, bisa di nomor handphone, nomor WhatsApp dan emailnya. Nah kalau misalnya mau berbicara hal-hal yang teknis atau misalnya diskusi sama Mas Yusuf, tiba-tiba ketemu ide PKM, mungkin. Ya, ini dari praktisi ya, jadi kan kasusnya banyak nih, ya, karena hari-hari ya, bertemu dengan hal-hal yang real di masyarakat, nah bisa diskusi dengan Mas Yusuf juga, jadi supaya memang produk-produknya atau ide-idenya bisa menjawab permasalahan. Baik, saya buka lagi lain pertanyaan. Ada lagi yang pengen bertanya? Boleh bertanya tentang teknis loh. Boleh misalnya memang pengen agak-agak yang berbau-bau teknis, Mas tadi ngejelasin alat ini apaan sih, sensornya apaan sih misalnya? Boleh banget Pak. Oke.
Perkenalkan, saya Raihan Ainur Rohim dari Teknik Biomedis Angkatan 2022. Sama tadi juga Angkatan 2022, ini mau menyongsong semester 2. Izin bertanya, mungkin pertanyaannya agak keluar dari topik, nggak apa-apa. Bagaimana pandangan Mas Yusuf tentang alat kesehatan dan vaskes di Indonesia yang masih kurang merata? Silahkan. Ya, jadi ini saya memandangnya dari segi ekonomis apa dari segi praktisi nih, Pak? Kalau dari segi dua-duanya ya. Biar puas nih dua-duanya. Biar puas ya. Kalau dari segi ekonomis karena keadaan di sini kan belum maksimal, itu tugas kita untuk memaksimalkannya, dan itu salah satu dan challenge serta opportunity ya di situ ya. Ketika keadaan perkembangan di sini masih kurang bagus, sedangkan di luar teknologi sudah bagus, sedangkan kita juga ambil teknologi itu dari luar, berarti pangsa pasar kita juga masih bagus di sini. Ini dari segi ekonomis. Jadi misalkan teman-teman nanti sudah bekerja, pasti ini salah satu sudut point of view yang bisa diambil secara positif. Nah, dari segi teknikal juga hal yang bagus juga, karena apa? Berarti di sini tuh juga masih banyak hal-hal yang bisa kita explore, hal-hal yang bisa kita perbaiki juga di situ. Jadi semakin jangan kita mencoba melihat sesuatu hal yang negatif itu dari negatifnya. Ketika ada hal itu negatif, pasti ada posisi positifnya. Disitulah. Jadi misalkan teman-teman punya ide apa, itu bisa teman-teman coba bayangin dulu, mantapkan konsep, bikin. Semuanya pasti. Dan karena kekurangan ini, celahnya masih semakin banyak dan opportunity-nya juga semakin banyak. Bukan begitu, Pak Arif? Oke. Ya, luar biasa juga jawabannya. Jadi intinya tantangan itu diubah jadi peluang gitu. Iya, betul. Ya, tantangan diubah jadi peluang. Ya mungkin sama seperti ya biasalah kita kalau di alat medis kan klisenya adalah alat medis itu yang dari bermerek itu biasanya mahal-mahal gitu. Ya. Nah, berarti ini kan jadi tantangan bagi teman-teman yang pengen punya perusahaan startup berinovasi dengan berbagai macam peralatan medis yang terutama yang kritikal ya, yang harus ada tapi murah ya, bisa dijangkau dengan teknologi yang cukup. Dan insya Allah teman-teman di perusahaan-perusahaan, termasuk Mas Yusuf, pasti mau bantu ya untuk diskusi konsep-konsep kayak gitu ya. Dengan senang hati, Pak. Dengan senang hati. Silakan, terbuka ide bisnis berbasis teknologinya buat mahasiswa. Tadi katanya kan mahasiswa harus tertantang ya, jadi ini saya jadi moderator, yang kedua kerjaan saya nantang mahasiswa untuk beride ya. Oke, ya ditunggu. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi kalau misalnya kampus biasanya nanti ngomongnya kayak gini, ya ditunggu ide PKM-nya. Proposal PKM-nya. Oke, ya silakan. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, ini ada satu pertanyaan pesan sponsor, Suf. Boleh, Pak. Pesan sponsor ini pesan pimpinan, Suf. Pesan sponsor. Jadi gini, Sof, mungkin kamu udah pernah dengar ya, kita itu kan di pembelajaran sekarang ada berbagai macam program. Intinya kan pembelajaran perguruan tinggi nggak cuma belajar di kelas ya, tapi juga bisa dalam bentuk magang, studi independen, di mana mungkin Yusuf juga pernah dengar yang namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu. Ya salah satunya adalah ada magang ya, di mana program magang ini lamanya harus 1 semester, artinya kalau kita komparasikan waktu kerja itu 20 SKS ya, 20 SKS full 1 semester, dan itu akan nanti 20 SKS itu akan dikonversi menjadi mata kuliah yang ada di sini, dan itu menjadi program nasional. Nah, apakah ada kemungkinan nih, Menre, kita kerjasama nih dengan Menre membicarakan untuk program magang misalnya mahasiswa, wabil khusus ya, mahasiswa teknik biomedis UNER, untuk program magang, artinya memang mereka, ya kita nanti bisa bicarakan minimal semester berapa yang bisa, kemudian poinnya apa aja, mereka akan mendapatkan pengalaman apa aja gitu. Nah ini pesan sponsornya nih, pesan sponsor. Pokoknya setiap kita ngundang industri pasti pesan sponsornya tuh ini gitu, ya nomor 1. Ingatkan. Nah, kira-kira ada kemungkinan nggak nih, Sof, kita kerjasama atau membicarakan kerjasama untuk itu? Kemungkinannya sangat besar, Pak. Jadi, to be honest, di tempat kita itu, di perusahaan saya yang lama pun, kita menerima mahasiswa magang, dan mungkin kalau magang di tempat perusahaan itu agak berbeda, Pak, ya, karena benar-benar dimintain kerja, ditukar alat, dan kita itu pengen belajarnya itu benar-benar dari ya itu ya benar-benar dari langsung apa yang kita lihat di lapangan. Jadi kalau di perusahaan saya yang lama pun ada seperti itu. Di perusahaan Menre ada juga.
Jadi kemarin sebetulnya ada Pak teman dari angkatan berapa ya, Mas Sirojudin itu mau apply ke kita. Apply ke kita, cuma berhubung di Jakarta itu sudah keduluan teman-teman teknik biomedis UGM, Pak. Waduh. Jadi sekarang yang lagi magang itu teman-teman dari teknik biomedis UGM di tempat kita kira-kira 2 bulan mereka magang di tempat kita. Dan mungkin tuh biasanya kalau bedanya kalau di prinsipal, kalau di pabrikan kayak kita itu ke lapangannya lebih sedikit Pak, karena kan kita lebih handling channel management, distributor management sama product knowledge ya, paling memberikan training ke distributor seperti itu. Lebih enak itu kalau saya memberikan saran yang objektif ke distributor. Kalau ke distributor itu teman-teman diajak kerja, diajak keliling, karena disitulah teman-teman itu bakal ketemu sama customer, menghadapi customer, melatih mental, melatih komunikasi, itu seperti itu sih Pak. Jadi di tempat kita bisa karena di tempat kita biasanya itu setiap tahun itu ada teman-teman dari Poltekkes atau teman-teman Atem ya kalau kita bisa bilang, ada teman-teman dari UGM yang sudah mulai gesit ya kemana-mana Pak. Ya saya akui itu. Iya, bisa Pak. Ya, oke. Oke, dan nanti saya tambahkan Pak, bisanya di Jakarta ya Pak, di Jakarta. Oke, oh ya. Nah, karena kalau di Surabaya saya di kantor engineer-nya sendirian Pak. Oh, iya nanti bingung nggak ngapa-ngapain malah bingung nih. Oke. Ya, nanti saya laporkan ya ke pimpinan dan ya nanti tidak lanjutnya gimana. Karena ini memang kita sekarang sedang ya barusan kemarin kita juga ketemu perusahaan lain hari Kamis, hari Rabu ya. Hari Rabu saya ketemu sebuah perusahaan, tapi itu elektronik banget, umum. Nah, ini mumpung ketemu Yusuf, kata pimpinan, ya coba deh gitu ditanya. Ya nggak kemungkinan, insya Allah kemungkinan ada, berarti tinggal nanti kita pembicaraan lebih lanjut. Bisa lewat Yusuf ya, komunikasinya? Oke, sip. Dan ya ini juga berarti ada kesempatan teman-teman, silahkan bagi yang semester 6 ke atas, 2020, berarti itu 6 ke atas, ya dari semester 6 ya silahkan mempersiapkan diri dengan program magangnya. Dan memang ini kalau kita ke perusahaan kita magang ya, kalau yang dari kampus magang, dan ya teman-teman punya pengalaman real di industri bagaimana, dan juga nanti ada insight dari kampus ya, ada pembimbing dari kampus yang memberikan apa aja yang harus dieksplorasi. Oke. Saya sih kayaknya kita masih ada waktu sedikit ya untuk pertanyaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman. Ada? Oke, kalau nggak ada, kita udah 1,5 jam ngobrol bersama Mas Yusuf ya tentang bagaimana peralatan dan segala macam. Ya, saya rasa forum kita cukupkan sampai di sini. Dan mungkin terakhir dari saya, Yusuf, kalau misalnya diminta untuk memberikan ya sedikit informasi teknis gitu ya yang mungkin misalnya saya sebagai pengajar sistem pengukuran itu berguna untuk kuliah, bisa ya dalam bentuk misalnya penjelasan singkat dalam bentuk video Zoom direkam atau apa untuk ditampilkan nanti di kelas atau di mana, itu bisa ya, bisa diminta. Karena ya salah satu program kita juga adalah yang terakhir dari dosen-dosen, kita pengen berpikir kuliah itu kontekstual. Jadi kita nggak berbicara teori berhenti di teori, tapi teori itu harus ada di lapangan. Dan memang ada gitu. Memang ada, dosennya aja yang malas nyari gitu. Nah, jadi kita nggak mau seperti itu, kita harus memberikan proses pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa, dan itu mungkin salah satu terobosannya ya, kita berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di industri. Terima kasih banyak Yusuf atas waktu yang diberikan, sukses selalu ya dalam lindungan Allah, dan tetap kita harapkan prestasi-prestasinya semoga bisa menjadi contoh bagi adik-adik kelasnya ya yang ada di kampus, dan juga sumber motivasi juga bahwa alumni TB bisa berprestasi di dunia profesionalnya. Sekali lagi terima kasih kepada Yusuf, ke teman-teman kolega dosen, alumni. Ini saya melihat alumni sampai alumni dari Australia aja, dan ini si Limpat tadi. Juga terus hadir. Terima kasih teman-teman alumni, support terus BME Talks ya, dan juga siap-siap juga untuk menjadi pembicara seperti Mas Yusuf pada hari ini. Itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Suf. Terima kasih Mas Terima kasih Yusuf. banyak Pak kesempatannya Pak. Terima kasih Sehat-sehat, banyak. Pak. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah. Oke. Oke, makasih teman-teman. Saya Rif ya. Monggo Pak. Nggih. Terima kasih Pak Akif. Yuk.